Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Peron ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini mengundur fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita dugaannya berduga ada fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Saudara kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan penyidik Polda Jawa Barat akan melakukan tes psikologi terhadap kliennya Peggy Setiawan beserta kedua orang tua Peggy. Jadi lain kali kalau orang seperti Pak Abbas ini diomong-omongin orang yang biasanya katanya asusila itu diam-diam. Baik, sebentar. Bapak-bapak satu persatu. Bapak-bapak satu persatu. Bang Ra. Hotman itu minta. Jadi begini. Ini, sebentar, Anda dipotong. Begini, Anda mengatakan kepada publik ini, dengar dulu. Perlu jangan dulu memotong pembicaraan ini. Iya, tapi saya minta supaya Dinda Rasman stop berikan pernyataan-pernyataan yang mengakibatkan klien kami itu jadi terpojok. Yo, Mangsa people. Welcome back again bersama Nyonyo yang ompong dan Mamang yang sakit leher. Ada Abu yang pengen keluar, Pakun juga yang lagi main. Dua tembakok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo, yes. Masih kelanjutan soal kasus Vina Cirebon ya, yang panjang sekali ya, tapi ada update sedikit yang wadididau nih. Yang pertama, Bang Otto sudah mulai konferensi pers kemarin ya, press konferen ya beserta Ibu Titin. Nanti isinya apa kita dengerin. Terus juga nih ada berita yang aneh menurutku. Hari ini Peggy dilakukan tes psikologi. Gunanya apa sejujurnya aku belum tahu ya. Ijazah udah ditahan, terus tes psikologi apakah akan dimasukkan pekerjaan atau kayak gimana? Aku nggak ngerti perlunya apa. Oke, nanti kita dengar aja, takutnya salah info ya. Terus juga ada beberapa video Bang Rasman Nasution yang udah pasti Santai People suka dan video lainnya meluncur. Ninya. Yes. Bang Otto press kompres beserta Ibu Titin dan kakak dari Sudirman yang katanya mendapatkan intervensi, intimidasi dan segala macamnya ini. Fullnya bisa dicek di YouTube gitu kan, 30 menitan. Ini mau ngambil memang mengambil highlightnya aja yang diposting sama Pisangku belum masak ya. Beberapa poin, durasinya 3 menitan. Ceki wow. Play. Baca dengan cepat di dalam perkara ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini. Rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana, dan sekarang menjadi orang yang sedang menjalani hukuman. Mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, ya, 30. Yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa sebabnya orang ini berencana membunuh Vina dan Eki. Nggak mungkin ada pembunuhan berencana tanpa ada sebab musabab. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan, dan ada tentunya rencana pembunuhan itu. Itu nanti akan kita teliti nanti dalam rangka membuat PK-nya. Tetapi yang membuat kami sekarang ini menjadi merasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya 8 dari 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron. Dan sampai sekarang, dan akhirnya dikatakan fiktif, begitu ya berarti. Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya ketangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di sini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan dia memukul dan sebagainya. Tapi satu yang paling penting, bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Vina dan si Eki berempat ini bersama si Peron dan si Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban Eki ke flyover. Yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini Eki itu diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya,
Kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan dia perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover. Dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif. Berarti perkara ini berpotensi fiktif. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Pero ada kata orangnya. Tapi kalau dua ini mengutuk fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita berduga ada fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dari sini nggak ada, bagaimana caranya mayat dipindah ke flyover kalau itu dua orang fiktif? Bang Oto selalu dia tuh nggak pakai babi bu, ya udah kita cocokin sama data yang ada aja gitu. Kemarin kita nggak sempat mikir ke sana karena kita nggak tahu. Nggak baca lengkap kronologi kejadiannya. Ibu Titin kan juga nggak bacain, Bang Hotman juga nggak bacain kan kemarin kan, cuman taunya. Ya kenapa kok tiba-tiba dihilangin dua orang ini? Oh ya katanya kemarin keterangan dari saksi katanya kan, dari yang 8 itu katanya kan. Berubah keterangannya. Kalau dibacain kayak gini langsung, oh iya. Sedangkan di BAP kronologi yang dipakai untuk menghukum sekarang ini 7 orang termasuk Peggy 8 berarti ya yang ada di dalam ini nih ya. Dipakai melalui kronologi cerita permasalahannya itu. Tapi ya si 2 pemeran yang menurutku lo cukup penting loh, dia yang ngebawa loh. Itu dibilang fiktif. Bener Bang Oto, mantap Bang Oto. Gila, main bowling ya. Main bowling Bang Oto selalu. Dan di konferensi pers ini yang bikin kita main bowling dari Bang Oto Hasibuan, ada momen Bu Titin dikasih kesempatan untuk berbicara. Nih kita dengarkan nih ya, meluncur. Ceki wow. Play. Sebetulnya saya lakukan sejak 2016-2017. Saya dulu nggak ngerti apa yang terjadi, kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya. Banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan secara detail. Bahkan di pengadilan nggak ada yang percaya kalau ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45 di Cirebon seperti itu nggak lazim. Tapi nggak ada yang mengekspos secara luar biasa. Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media, ini ada yang salah. Tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu ditantang wawancara dengan saya, tak harus memblow up kekejangan di motornya. Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu, karena antara bukti yang dihadirkan, antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda. Dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya, sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sedikit pun mendekati kebenarannya. Saya sudah coba lakukan berbagai hal. Di 2016 saya sudah pernah lapor ke Polda Jabar. Saya sudah pernah ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016. Kemudian pada sidang sakat tatal yang begitu ditempur dan tidak seperti peradilan anak, saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisial. Cuma tidak ada satupun yang berhasil. Ketika sakat tatal divonis 8 tahun, saya waktu itu sakit banget. Saka takdir kamu ada di sini. Saya nggak ngerti harus ngapain lagi. Kemudian ketika perkara ini ramai, sebetulnya saya sudah tidak nyaman. Saka sampai kasasi juga saya dampingi, saya yang buat. Tetapi banyak hal. Ketika saya menghadirkan memori banding dan kontra memori banding, pengadilan negeri juga tidak mengirimkan akhirnya. Putusannya tetap ada putusan pengadilan menguatkan pengadilan negeri. Mungkin kembali langsung aja, apa yang Ibu Titin alami kemarin itu? Nah kemarin saya sebetulnya sudah ini, tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi akan dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Dan ini langkah saya sebetulnya berat. Kalau saya masuk ke ini, saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan, saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan. Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman. Keluarga Sudirman pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan. Cuma untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan kepada apa yang terjadi. Karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPR tadi. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman, saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya tidak akan sanggup. Itulah sebabnya saya mengajukan permohonan perlindungan karena saya juga sudah tidak tahu bagaimana langkah saya.
untuk hal-hal yang apa sih berkaitan dengan kekondisian dari yang dilakukan oleh kepada keluarga Sudirman, kayaknya langsung aja karena dia paling tahu ya. Sebetulnya saya lakukan sejak 2016. Ya tapi kalau ngebayangin ya perih juga sih ya. Terlepas nih kan masih belum ada sidang, belum ada putusan nih ya. Ini mau ambil scoop kecil dulu ngebayangin kayak si Bu Titin yang tadi cerita gitu kan sendirian. Mana pada saat itu kalau nggak salah waktu di diskursusnet dia bilang dia tuh pengacara junior yang baru setahun muncul ininya kan apa namanya ibaratnya kayak surat izinnya lah gitu. Ya Allah Bu Titin, sabar Bu. Tapi kan sekarang udah ada tank nih, tank kanan yang mewakili atau yang ikut membantu buat yang untuk membantu Saka itu kan ada Bang Paratabas sama Bang Krisna Murti. Kayak kenal. Sama Bang Krisna Murti gitu. Nah, yang Bang Oto ini kalau Santuy People nonton fullnya, di sini Bang Oto pun mau membantu Sudirman. Tapi dengan satu syarat, bisa menemui Sudirman untuk Sudirman yang tanda tangan langsung surat pemberian kuasanya. Iya, di sini aku jadi ngerti Mang kenapa waktu itu agak defensif Ibu Titin. Ya mungkin karena dia udah apa maksudnya mungkin dulu di tahun 2016 2017 dia sudah melakukan yang normal gitu sewajarnya, tapi ternyata nggak didengar gitu, jadi kayak ya udah kebantai-bantai juga ya. Iya, jadinya defensif mungkin kayak gitu ya. Ke up lagi tuh kayak anjir gue tuh. Iya. Soalnya pertanyaan kayak terkesan kayak lu kemarin ngapain gitu. Iya. Ya jadi kita jadi ngerti gitu ya. Sekarang kita lihat penjelasan dari kakaknya Sudirman meluncur. Yes. Pengakuan keluarga dari Sudirman fullnya ada di Intens Investigasi meluncur aja. Ini hanya highlightnya yang diposting sama Kulba62 konten kreator TikTok. Ceki wow. Play. Ya waktu tanggal 23 itu malam Jumat saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon, dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu, yang satu bawa map sama kertas kosong itu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an itu saya istirahat posisinya, ada polisi juga datang. Jadi Polres Kota Cirebon kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi 3 itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuma sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe jam setengah atau 2 jam, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanyain orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang semenjak kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai
jam 4 setelah kamu pulang kerja, saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya udah mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin nyuruh saya untuk udah jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar, saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke apa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas mau ke Alfa dikejar juga. Ya, dan ini itu ada wartawan dari itu TV One, itu dari Putitin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Kamu tahu nggak itu apa itu? Maunya apa itu untuk kamu dikejar itu? mamanya. Polisinya. Suruh ngapain sama polisinya? Ya, waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman, dan itu bilang mau ada satu kuasa, dan saya kan percaya sama Bu Titin. Nah, di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau. Tapi Bang, setelah Bang, berarti yang diintimidasi. Wah gila, pertama aku terima kasih, salut banget sama, untung ada wartawan TV One yang ada di situ ya, sekitaran situ ya. Lagi-lagi langsung muncul TV ke situ. One. Katanya diinformasi nama Bu Titin, dimintain tolong ya. Gila teman-teman jurnalis. Tapi Nyo, ini kan belum bisa dipastikan bahwa benar nggak itu pihak kepolisian. Yes. Karena nih Nyo, kalau aku sih apa ya, agak mencurigai satu tim tertentu. You know what I mean lah. Tim tertentu yang sekarang posisinya kan berseberangan dengan para nih. Oke. Iya kan? Iya. Iya kan? Sama tujuannya juga katanya tadi kalau memang benar untuk mencabut kuasa gitu. Soalnya kalau misalkan dari pihak kepolisian harusnya kayak ya kali senekat ini kan dia tahu Sudirman udah punya kuasa hukum. Betul. Jalur ya kan. Betul. Nah, dan kalau misalnya kan awalnya kan katanya kangen, terus pengen ketemu, ya udah tinggal pakai surat nggak sih gitu. Bener kata kakaknya ini. Menghubungi kuasa hukumnya kan ada kuasa hukumnya. Iya. Ya takutnya si tim tertentu itu yang mengatasnamakan kepolisian gitu. Iya, benar. Karena ya gimana sih Nyo, kan lagi kayak begini ya kali mau blunder gitu kan, mikirnya gitu. Iya aku nggak tahu ya, feelingku aja ya, ini opiniku gitu. Dan ngeri juga kalau sampai dibilang mau dibawa ke Polda gitu. Iya kalau misalnya beneran polisi gitu, kalau misalnya nggak tahu dibawa kemana, ngeri banget. Kita ke nextnya deh. Just nih Nyo, yes. Dari Kompas TV News 7 jam yang lalu, Polda Jawa Barat akan lakukan tes psikologi pada Peggy dan orang tuanya. Aku sejujurnya nggak tahu gitu tujuannya untuk apa, tapi kita coba cari di ini ya captionnya ya, biar nggak ini ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan penyidik Polda Jabar akan melakukan tes psikologi terhadap kliennya Peggy Setiawan beserta kedua orang tua Peggy, yakni Rudi Irawan dan Kartini pada Sabtu tanggal 8. Iya, tanggal 8 bulan Juni ya. Hari ini ya berarti ya? Iya, tadi nggak tahu udah beres apa belum. Lama udah biasa tes psikologi nih biasanya ya, nggak tahu. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, mengaku belum mengetahui apa maksud dan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy dan kedua orang tuanya. Namun pihaknya tetap mengikuti permintaan penyidik jika hal tersebut merupakan prosedur penanganan perkara. Oke, berarti dari kuasa hukumnya pun belum tahu tapi tetap mengikuti gitu. Kalau misalkan ini part of prosedur untuk perkara ini gitu. Ceki wow. Play. Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan penyidik Polda Jawa Barat akan melakukan tes psikologi terhadap kliennya Peggy Setiawan beserta kedua orang tua Peggy, yakni Rudi Irawan dan Kartini pada Sabtu 8 Juni besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku belum mengetahui apa maksud dan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy dan kedua orang tuanya. Namun pihaknya tetap mengikuti permintaan penyidik jika hal tersebut merupakan prosedur penanganan perkara. Hari Sabtu nanti, hari Sabtu besok ini,
berarti tanggal 8 ya, itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Peggy, ibunya PS ya, saya ralat ibunya PS dengan bapaknya. Nah itu katanya akan diadakan tes psikologi. Saya nggak paham ini tes psikologi apa yang dimaksud oleh pihak penyidik. Tapi oke lah, kita ikutin itu selama itu memang prosedural. Apa ya di luar jangkauan kita kok ada tes psikologi ya. Saya tidak belum memahami ke arah sana. Ya memang bingung juga sih tujuannya untuk apa, tapi ya udah ya kita nunggu aja, nanti kan mungkin diinfoin gitu after testnya hasilnya apa gitu kan. Terus bukan after test ngepot bukan gitu. Terus kan maksudnya after test sudah tes psikologinya tes ya bukan tes. Nanti diketahui misalkan nih berdasarkan tes psikologi Peggy Setiawan dinyatakan bahwa bla bla bla, biasanya kan harus ada info yang keluar tuh kan, tujuan untuk apa dan hasilnya dipakai untuk apa gitu. Kalau aku pertanyaanku dari tadi pas baca baca captionnya aja ya itunya ya captionnya itu orang tuanya ngapain dites juga gitu kan. Kalau misalnya Peggy ya udahlah gitu, mungkin ada hubungannya dia ada psikopat apa gimana atau kayak gitu kan itu masih masuk akal. Kalau orang tuanya itu jadi pertanyaan buat aku, kenapa gitu, ngapain orang tuanya juga dites psikologi gitu. Ya nggak tahu, mungkin orang tuanya pengen ikutan juga, omong dong, pengen tahu gitu, nggak ngerti juga aku Nyoh. Mending kita kasih next aja Nyoh. Nih Nyoh, dari Kompas TV News juga 3 jam yang lalu ada info LPSK sudah memberi perlindungan ke saksi yang pertama kali tolong Vina Cirebon atau Pak Suroto ya. Takutnya ada intervensi atau intimidasi gitu ya. Ciki wow. Kurang lebih jam 2 jam 2 lewat. Kemudian apa yang ditanyakan dia tadi? Yang ditanyakan ya kayak semua tadi, Pak Suroto, saya LPSK dari Jakarta, ini kartu indikat saya gitu ya, tunjukin kartu apa, ini KTP saya, cuma aku belum sempat baca. Intinya saya pengen membantu Bapak kalau berkenan, gitu, karena kasus ini kan kasus lumayan besar Pak, takutnya Bapak nanti diintimidasi atau diteror atau di apa gitu. Nah, sebelum saya setujuin, saya nanya ke keluarga, nelpon dulu ke keluarga, itu intinya Yus nggak apa-apa, biar ada pendamping kamu, biar nggak khawatir kayak gitu. Jadi Bapak menyetujui ya? Jadi saya menyetujui. Terus apa pesannya setelah Bapak tanda tangan itu? Pesannya Bapak sekarang udah menjadi resmi mendaftar ke LPSK. Jadi Bapak udah jadi nawan kami, bila mana ada teror-teror, ada telepon yang mengancam-ngancam Bapak, langsung hubungi kami. Tapi selesai jam berapa Pak? Cuma 15 menit. Oh 15 menit ya. Bapak menyadari bahwa LPSK datang ini karena apa Pak? Karena Bapak telah memberikan kesaksian pada saat kejadian Vina atau seperti apa? Ya, dia melihat lab saya itu katanya live ya di TV mana itu, jadi dia dari Jakarta ditugaskan untuk rapat ke Pak Suroto. Terima kasih Pak Suroto. Aku tadi sempat kelas mikir Pak Suroto punya laboratorium lab live gitu. Lab saya. Tapi kalau kayak gini sih enak sih, harusnya udah tidak akan minim lah intervensi atau intimidasi ya. Karena dapat perlindungan. Iya, LPSK juga langsung proaktif gitu kan, nyamperin Pak Surotonya. Yes. Respect sama LPSK. Ya karena ya Pak Suroto juga kunci. Iya benar. Yang kemarin dibilang sama Pak Susno. Pak Susno iya. Bisa dibuktikan dan benar runtuh semua mau kejadian ini runtuh. Yang di dalam keluarin dulu, ayo ini ulang gitu kan, bener nggak? Iya. Setuju aku kalau misalnya dia saksi-saksi yang sekiranya menjadi kunci. Iya, dan bisa diintervensi sama siapa gitu. Aku itu intimidasi, intervensi segala macamnya. Dikasih perlindungan dari LPSK. Betul. Kita kasih connection nih, hiburan buat Santi People. Cus. Nih ya. Yes. Ada video yang diposting atau di-repost ulang sama Bang Hotman Paris Official. Siapa yang bayar dengan jaminan KTP? Aduh, captionnya emang menjurus banget ya. Di videonya sih ada Bang Farhad Abbas yang sedang berduel dengan Bang Rasman
Captionnya kenapa tidak fokus aja ke kasusnya, jangan membawa masalah pribadi pada kasus Vina. Jeki Bapak. Ini adalah advokat yang diminta oleh News TV sebagai praktisi hukum mungkin yang akan mengomentari atau dimintai pendapat tentang perilaku advokat yang suka teriak-teriak, yang sampai urat lehernya teriak, kemudian advokat yang suka berpindah kepada kliennya, pindah ke sana ngancam-ngancam advokat itu. Nah, jadi ibaratnya ini saya adalah advokat yang akan membasmi pura-pura ninja, Ya. Nah, jadi cukup. Ini bukan panggung Anda. Saya tidak mau bicara saya dengan baru orang melihat ada orang tidak yang ada hubungannya dengan dilecehkan, kasus yang saya tangani. melecehkan. Jadi lain kali kalau orang seperti Pak Abbas ini, diomong-omongin, orang yang biasanya kasus-kasusila itu diam-diam. Baik, sebentar. Bapak-bapak satu persatu. Bapak-bapak satu persatu. Bang Rasman, Bang Farhad satu persatu. Sekarang saya berikan kesempatan ke Bang Rasman terlebih dahulu. Bang Rasman, silakan. Bang Farhad ditahan. Ini Bang Farhad, Bang Farhad, nanti saya berikan kesempatan kepada Anda, Bang Farhad. Bang Rasman dulu. Sekarang Bang Rasman, silakan. Silakan Bang Rasman. Saya mau kasih tahu kalau fokus kamu aja, Farhad, ngomongnya fokus saja. Ya fokus saja masalah kremo. Udah saya ini tamu diundang di TV ini. Bang Farhad ditahan terlebih dahulu. Bang Farhad. Ya, dia fokus saya, dia ditanya aja. Bang Farhad, buat malu kau, abang-abang nanti pemirsa ini bingung. Pemirsa ini sore nanti bingung, abang-abang. Bang Farhad, saya mohon Bang Farhad dengan hormat ditahan terlebih dahulu. Bang. Ya Allah. Pusing banget hostnya tuh kayaknya. Tahu tadi aku juga bingung. Aku tangkap cuman Bang Farhad ngomong di awal, saya ini diundang News TV untuk mengomentari pengacara yang coba aja, udah habis itu aku udah joget-joget aja. Coba tolong. Aku yang denger terakhirnya cuman tadi Bang Rasman cuman bilang bikin malu kau gitu. Tolonglah. Idolanya para santuy people. Kita kasih next aja. Just. Nih yes. Karena kemarin beredar pertanyaan dari kuasa hukum atau perwakilan dari kuasa hukum Peggy ya yang bilang kalau atau menanyakan ke Bang Rasman gitu kan. Mewakili siapa sih, kan dijawab tuh Bang Rasman mewakili pengacara yang dulunya adalah atau yang pada saat 2016 itu pengacara Eki dan Vina gitu. Berarti Bang Rasman dia menyebutkan sendiri kan berarti berdiri atas legal standing ini dua orang ini gitu yang diwakilinya, diwakili oleh pengacaranya itu. Tapi di sini ada diposting sama Saipul, ada caption keluarga Vina tidak pernah beri kuasa kepada pengacara Rasman. Langsung memotong pembicaraan Saipul. Aduh, aku punya Saipul. Ceki bawa. Almarhumah Vina, orang tua ataupun keluarganya itu merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa dalam bentuk apapun itu. Kalau memang benar itu ada, ya silakan publikasi saja di media, biar masyarakat memahami dan masyarakat tahu ternyata. Kalau memang misalnya ada informasi yang mengatakan pihak keluarga Vina proaktif dan lain sebagainya dalam hal berkoordinasi secara langsung kepada pengacara Yosi, menurut informasi yang kami dapat itu tidak seperti itu. Kami mencocokkan pertanyaan-pertanyaan. Baik, intinya ada rekayasa begitu ya, Pak Bang Saiful? Tidak, kami tidak mengatakan rekayasa. Maksud kami adalah ini semua diambil alih penuh oleh keluarga almarhum Eki. Dalam ini adalah Pak Rudi. Suruh orang, jadi pengacara-pengacara datang ke Bandung. Bentar dulu. Anda bicara lain, tapi pimpinan Anda ketua timnya Hotman kan? Tidak seperti itu. Bukan, ketua timnya Hotman kan? Jangan nanti gara-gara ini, gara-gara pernyataan Anda begini, Hotman jadi tidak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Hotman itu minta. Jadi begini. Sebentar, begini, Anda mengatakan kepada publik ini, dengar dulu. Perlu jangan dulu memotong pembicaraan ini. Iya, tapi Anda mengatakan bahwa hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si Hotman Paris Hutapea. Itu loh. Jadi begini, karena ada pengacara beling-beling sekarang di negara ini yang sok paten, sok jago, sok paling hebat. Tapi saya suruh debat sama dia. Tidak berani dia, suruh datang. Baik. Kalau Anda tahu siapa pengacara beling itu. Ya, Bung Rasman, kita dengarkan dulu terakhir. Silakan Bang Saiful, apa yang Anda ingin sampaikan? Selesaikan.
Jadi intinya adalah begini, pihak dari kuasa hukum Hotman Paris, kuasa hukum Vina itu mengatakan bahwa Peggy ini salah tangkap. Sementara dari pihaknya Bung Rasman adalah bahwa itu benar orang itu. Begitu. Jadi kita mau cari tahu siapa yang benar ini. Apakah memang dari pihak Hotman Paris atau dari pihaknya Bung Rasman. Satu menit. Baik. Aduh, ini saya sudah sebentar, 1 menit. Segmennya siapa ini sekarang ini? Baik, begini. Yang mau ngomong siapa? Baik, sebentar. Masih lanjut sedikit. Silakan Bung Saiful. Arahnya ke situ ya. Oke. Jadi begini. Terkait dengan Peggy, kami hanya ingin menyampaikan bahwa sudah banyak netizen, sudah banyak masyarakat, dan bahkan kami punya bukti. Kami turun ke lapangan untuk melakukan apakah Peggy ini salah tangkap atau tidak. Kan seperti itu. Menurut kami, kalau apabila Peggy ini adalah orang yang kemudian salah tangkap yang dilakukan oleh Polda, maka yang bertanggung jawab siapa? Ya pasti Polda. Almarhum. Tapi bener kata kamu kemarin, kalau memang bener ya ada kan buktinya. Mau baik itu kemarin sempat di-mention kalau nggak salah denger ya, mohon maaf gitu kan. Ada digital buktinya ya. Iya maksudnya tampilin aja, pampangin gitu. Biar netizen bisa enak nih mau ngebantunya. Misalkan kalau memang bener ada, netizen akan menegur tuh keluarganya Vina. Gimana sih masih ada kuasa hukum tapi ganti kuasa hukum yang lain, itu pasti akan menegur gitu. Tapi kalau cuma adlibs doang, ngomong-ngomong doang tapi nggak ditunjukin ya bisa akhirnya ditagih kayak gini kan. Iya, karena bisa dibandingin. Kita dari Hotman 911 ya, itu bisa kayak bilang kita sah kok nih, ada buktinya, kita dikasih kuasa gitu. Ya tinggal kasih aja kalau memang ada. Tapi benarnya jadi pertanyaan pribadiku loh ya. Ini mah di kepalaku aja ya. Ini nih Bang Rasman hadir untuk memang karena dia tahu atau ingin membereskan masalah ini, atau ingin mengkontra dengan Bang Hotman misalnya. Kan mengingatkan ini udah panjang nih jalan namanya rivalitas permusuhan nih ya. Gitu. Iya, tolonglah. Tapi suka nggak suka menjadi apa ya, dinamika tersendiri gitu ya dengan kehadirannya Bang Rasman ini gitu. Jadi warna tersendiri gitu. Kita kasih next ya. Just. Ini ya diposting sama konten kreator kabar netizen 62 atau ungkap fakta baru. Ada Bang Niko Kili-Kili yang katanya saya minta untuk Rasman Nasution stop statement liar untuk Peggy Setiawan. Waduh, Bang Niko sih nggak marah-marah ya, tapi ya ceki-cekilah. Play. Rasman Nasution, Dinda Rasman, mudah-mudahan Dinda mendengar ini statement saya ini. Saya minta supaya Dinda Rasman stop berikan pernyataan-pernyataan yang mengakibatkan klien kami itu jadi terpojok. Ya, tolong berhenti, jaga mulut Dindaku sayang, karena Dinda tahu kan kemarin bagaimana Dinda dengan Bang Hotman ribut-ribut. Dinda tahu kan, saya telepon Anton Wihatane di Ambon, jangan coba-coba cabut basnya si Rasman. Saya yang telepon. Jadi tolonglah Dindaku sayang, jangan sampai bikin statement-statement yang liar sehingga merugikan klien kami Peggy Setiawan. Rasman Nasution, halus, tolonglah ya Dindaku sayang ya. Halus gitu ya, tapi gitu. Iya karena apa ya, apalagi dia misalnya kayak ngomong statement liar terus tidak disertai bukti. Iya lebar bola. Iya. Aduh, idolanya Santi People. Kita meluncur ke lasnya. Just. Nih Nyoh. Yes. Lasnya dari Ibnu yang viral lagi nih, semalam muncul di live-nya Ibu Devina apa Ibu Devi gitu ya, pokoknya ini ada sedikit highlightnya dengan kepolosannya, asal always ceki-ceki wow. Play. Saya punya ibu tiri, bapak tiri. Jadi bapak asli, ibu asli udah meninggal. Terus bapak saya, ibu saya nikah sama bapak tiri. Terus bapak tirinya mama saya meninggal. Bapak tiri itu duda nikah lagi sama Bikaya. Jadi punya ibu tiri, bapak tiri. Tapi kayak bapak sendiri. Oh bagus. Iya sayang sama saya. Bapak asli meninggal. Buat TikTok. Enggak bisa TikTokan semuanya. Saya umumkan, saya itu enggak bisa bermain TikTok apalagi Facebook. Saya itu baru punya HP dikasih Bapak Tony pengacara. Gimana Peggy ya? Peggy itu masih di sana dan saya minta dukungan kalian netizen biar dia bebaskan, yaitu dia tidak bersalah.
ketemu kapan ke salon salon Kamu duitnya kan ini ngomong belum punya uang. Bentar, belum punya uang 200 Kak. 200 kapan ke salon teribnu aja. Terima kasih. Wah, terima kasih semuanya yang telah mendukung saya dan Peggy Setiawan. Yaitu saya minta Peggy-nya nggak lupa dia. Dukungannya dari kalian netizen yang ada di sana. Saya di Cirebon ucapkan banyak terima kasih. Usianya berapa Ibnu? Saya usianya 32, lahiran 91. Bocah bagus banget, bagus banget. Aka. Apa sih nama itu? Kami percaya Bang Ibnu. Waduh, Ibnu udah biasa ya jadi. Udah biasa ya. Gas ya. Gas bae ya, Pak. Gas bae. Geliran banyak banget Kak lu. Iya deh. Hai semuanya, selamat sore. Ya, saya minta dukungan dari kalian yang ada di Taiwan karena Peggy Setiawan tidak bersalah. Saya minta dukungan dari netizen di Taiwan yang ada di Taiwan. Tapi tetap loh dia ya tetap menyuarakan temennya ya dengan kepolosan dia menghibur. Nyala jadi banyak yang nonton berapa cut udah katanya kan. Terus banyak yang kasih gift gitu. Ini pakai akunnya ini deh. Salah satu lawyer dari timnya Pak Tony deh, aku lupa mbak siapa gitu namanya. Pokoknya dia selalu mendampingi gitu. Jadi kalau nggak salah yang aku tangkap ya, nanti giftnya tuh kayak dikasih lagi ke Ibnu gitu. Ya udah ini lu ngisi gitu. Maksudnya kan dalam case ini lu nggak ada kerjaan nih, kondisinya lagi nggak kerja gitu ya. Dia ngisi. Dan ternyata ramai banyak penggemar ya. Cie Ibnu TikToker. Ibnu tadi katanya kan. Tolong layanya. Nah, kita maju ke segmen Super Thanks. Lanjut. Yes. Super Thanks kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Salwaraza. Thanks. Sama-sama. Mantap. Dari Rasika Rashid. Gak usah pusing-pusing soal lokasi kejadian. Katanya ada CCTV. Gak ada ahlinya, gelap. Rasika mana. Mohon maaf ya penambahan, aku nggak terima kalau kepolisian terima kesaksian Pak Suroto mentah-mentah. Kata mantan polisi itu dan pengacara pansos itu, mana bisa manusia pengingat peristiwa 8 tahun yang lalu. Hayo, ada yang bisa jawab kah? Emang kuncinya paling bener ini CCTV itu kan ya gelap, nggak ada ini. Mantap ya. Nextnya dari Permadan waktu. Akhirnya muncul lagi nih radio. Gue tungguin nggak nongol. Lah kita tiap hari kan. Kawal terus Mang katanya. Jangan sampai lepas, jangan sampai clear sampai selesai. Zaman udah berubah. Udah nggak bisa lagi oknum-oknum asal sekarang. Semoga nggak capek-capek, semua ngawal sehat selalu, amin. Terima kasih. Nurul Hasanah. Nyomang itu ngapain sih si babi air? Oh si Pakun maksudnya si Pakun. Kalian dia emang cuman kawin siri makanya dia cecer terus bapaknya si Peggy. Ngaca woi, seriusan deh ini lama-lama makin kayak dagelan. Polisi lucunya bisa. Nextnya karena tuh naon ini artinya gak ngerti aku. Nextnya Senja Nanas kan numpang komennya mau nanya papinya kemana, nggak pernah kesebut lagi. Ada tuh si Pakunnya ada. Paling nanti nunggu 6 bulan 7 bulan nono lagi menatap no. Kalau dikeluarin barbar. Nextnya Lian Sari mau ikutan komen di sini ya Nyomang Rasman bukan kuasa hukum keluarga Eki dan Vina tapi kuasa hukum pengacara keluarga Eki, jadi pengacara dipengacarain. No comment. Aron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lan komennya, berkah selalu. Sejalan dengan penjelasan keluarga Vina, penjelasan Pak Mandor ini meninggalnya Vina saat ayahnya sudah ada di RS. Semoga benar-benar transparan dan terbuka ya kasusnya. Keluarga Vina dapat keadaan ternyata Aep dan Mel menyembunyikan diri. Was-was ya Liga Akbar harus ditanya tuh nama Egi, teman tongkrongan almarhum Egi tah eta. Tuan Nugroho, saya mah setuju. Kalau harus diulang semuanya dari pra rekonstruksi. TKP sebenarnya ada saksi-saksi yang pernah dihadirkan kembali nih. Katanya kok pengacara yang blunder ini bisa dipercaya ya. Bingung banget nih. Gak sabar nih buat diadakan lagi sidang kasus Cirebon ini nih. Biar malu sekalian aja deh pengacara botak ini. Chandra Gotama baru kelihatan lagi. Inisial R yang itu yang buat dandut kan. Pak Suroto emang wadidaw banget kesaksiannya habis deh, mulai lagi dari awal ngahok deh katanya Maya. Aep dan Mel mah besok ke Hotel Prodeo. Nah lo Santai People emang gokil, bisa lacak jejak digital Linda yang kesurupan itu palsu apa asli sih? Aduh nggak tahu.
Cicak backpack. Nextnya di Yonita Channel. Si Botak ini ternyata kuasa hukum korban di tahun 2016. Oke. Oh, makasih tempatnya mungkin enggak Aep itu benar lihat, tapi tempatnya aslinya sengaja disini karena takut terlibat, atau malah si Aep ngikutin mereka awal ya. Kalau beli rokok cuma alibi biar nggak terlibat, mungkin bagian ini dasaran. Oke, mungkin Irfan Suhaji si Botak tidak elit, cuma masalah pribadi sama Bang. Aduh, pokok masyad. Banyak sekali. Ini bisa dibaca. Ya, dah. Nextnya dari Fast Talk Official. Mamang, itu si pengacara Rasman kan pernah kasus dengan Dr. Richard, Dennis, dan Uya Kuya, semua terkait pengkhianatan. Tahu kan tujuannya kenapa dia mau jadi pengacara Vina? Enggak tahu. Enggak tahu. Saninata. Sabar Mang, tenang, jangan marah-marah, sehatkan diri ya GWS Mang, siap. Rajas Official loh, ya. Numpang lapak non. Itu Jalan Tomang Jin Tomang mau belain Mel sama biar terus eksis di wawancara wartawan di TV. BTW kenapa wartawan gak nanya ke mamahnya almarhum Eki ya? Gak dapat info mungkin ya kan, pas kejadian itu almarhum Eki di rumahnya yang di Majalengka. Oke. Karena sejak orang tuanya cerai, Eki tinggal di mamahnya di Majalengka, dan mungkin karena pelakunya bukan dari kalangan bintang 2, jadi netizen udah mulai capek ngawal kasus ini. Gak tahu, gak kena. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjutin komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang dan si Abu udah keluar sesi Pakun 2 tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.